Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam. Kakak silakan duduk Ya, Kak. baik Kak Ibu, Tina. terima kasih. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Kalau orang tua gimana nih? Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Gimana nih Kak Tina? Ada yang mau diceritakan? Iya Ibu, kebetulan kedatangan saya ke sini tuh mau apa ya? Saya mau mengungkapkan perasaan saya kepada Ibu, bahwasanya saya merasa bingung gitu Bu dalam kehidupan saya ini. Boleh Kak Tina ceritakan perasaan yang bingung itu yang seperti apa? Jadi sebenarnya sekarang tuh Bu, saya tuh sedang menempuh pendidikan di perkuliahan gitu. Saya tuh bingung. Saya kuliah cuman berangkat pulang gitu. Jadi kesannya tuh kayak mahasiswa kupu-kupu, nama mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya. Nah, jadi saya merasa dengan kuliah itu, dengan saya berpendidikan itu, saya merasa apa ya Bu, tidak berguna gitu. Boleh Kak Tina ceritakan perasaan bingung yang dimaksud Kak Tina itu yang seperti apa? Ya Ibu, jadi gini, saya tuh kayak merasa hampa gitu ya. Terus saya juga bingung gitu. Saya sekarang kan sedang melakukan perkuliahan ya Bu gitu. Saya nggak tahu gitu tujuan kuliah saya itu buat apa gitu. Itu sih Bu intinya. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa nih? Sekarang saya semester 6 sih Bu. Udah di akhir ya. Iya Ibu. Memang wajar ketika mahasiswa mengalami hilang arah gitu. Apalagi ini semester akhir-akhir ya. Iya Ibu. Bingung betul sekali. tujuannya mau kemana. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar, Kak Tina. Nah, kadang saya juga gini Bu, saya suka iri gitu ya sama teman-teman saya gitu. Kok mereka bisa ya mempunyai tujuan apa sih yang sudah jelas gitu buat kedepannya. Sedangkan diri saya sendiri itu tidak tahu harus kemana gitu Bu, tidak tahu harus bagaimana gitu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, saya bingung apa yang harus saya kejar gitu Bu. Bagaimana sih Bu itu gitu? Saya paham perasaan Kak Tina. Tetapi apakah ada hal lain yang membuat sampai-sampai Kak Tina merasa seperti ini gitu? Apakah ada hal yang membuat Kak Tina jadi seperti ini? Apa ada omongan dari luar atau apa gitu? Kalau omongan dari luar atau misalkan dari orang lain itu sebenarnya tidak ada Ibu. Cuman ya saya merasakan gitu diri saya sendiri gitu, bahwasanya kok saya tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas gitu, tidak mempunyai masa depan yang jelas gitu, yang lebih tertuju ke depannya tuh. Pernah nggak Kak Tina melakukan sesuatu dan Kak Tina merasa senang pada saat itu? Pernah. Ceritanya gini Bu, ada orang yang meminta tolong kepada saya gitu. Nah, waktu itu tuh otomatis saya tolongin ya karena dia meminta tolong, jadi saya tolongin gitu bantu. Tapi nah di situ setelah saya menolong orang tersebut, ya saya merasa bahagia gitu. Saya merasa bangga, wah hebat nih kamu udah bisa nolong orang lain gitu. Tapi setelah melakukan pertolongan itu, ya sudah gitu, rasa bahagia itu cuman sementara doang tuh. Karena apa? Karena menolong orang lain itu merupakan apa ya, salah satu kewajiban sesama manusia guys Ibu itu. Jadi bukan benar-benar apa ya, berdampak yang lebih iya, gitu ya. Oh iya, paham. Jadi Kak Tina pernah
menolong seseorang. Iya. Nah, pada saat itu Katina merasa bahagia, Bahagia. tapi hanya seketika Iya, gitu ya, karena cuman dampaknya sementara, iya. bukan dampak yang besar gitu. Nah, iya itu Bu, Hmm. kurang lebih seperti itu. Padahal kan itu menurut Katina tidak berdampak besar, tapi belum tentu orang yang ditolong Katina itu merasakan hal yang sama, bukan? Iya sih Bu, tapi saya tuh pengen tuh Bu kayak teman-teman saya gitu. Teman-teman saya dia melakukan sesuatu yang memang yang dia lakukan itu benar-benar berdampak untuk semua orang gitu. Bukan cuman jadi dampaknya itu bukan sementara tapi Mm-mm. berkelanjutan gitu Bu. Oh iya iya, paham. Saya merasa kok diri saya nggak ada gitu Mm-mm. dampak yang memang bisa berpengaruh untuk orang lain ataupun untuk lingkungan sekitar gitu Bu. Oh iya, paham paham. Kalau boleh tahu, ada nggak satu kegiatan yang Kak Tina lakukan dan membuat Kak Tina senang gitu, selain tadi menolong, karena kan itu Kak Tina bilang hanya suatu kewajiban gitu. Iya. Kalau sekarang ada nggak kegiatan yang membuat Kak Tina senang? Nah itu Bu, Mm-mm. makanya saya kesini tuh nggak ada gitu, nggak ada kegiatan apapun yang memang membuat saya itu happy, yang membuat saya itu bahagia, yang membuat saya itu wah apa ya bisa mengapresiasi diri sendiri tuh Mm-mm. nggak ada Ibu gitu. Nggak ada. Iya. Nah, itu kan tadi menolong orang ya, Kak. Iya, Karena Bu. Kak Tina menganggap menolong orang itu ya hanya kewajiban Sesama sesama manusia manusia aja. gitu, Jadi iya. bahagianya ya seketika aja Mm-mm. gitu. Kalau kegiatan nih, ada nggak yang satu kegiatan yang membuat Kak Tina merasa, oh aku seru nih melakukan aktivitas ini, ada nggak? Nah, nggak ada sih Bu, nggak ada. Ya, Kenapa nggak ada. tuh? Jadi gini ya Bu, saya tuh nggak tahu gitu bakat saya tuh di mana. Mm-mm. Kan orang-orang biasanya nih bakat saya ini gitu, Mm-mm. nih hobi saya ini gitu. Jadi ya udah mereka bisa melakukan bakat-bakat mereka atau hobi-hobi mereka gitu ya. Nah kalau saya nggak tahu bakat saya di mana gitu. Kadang orang lain ada yang memang nggak tahu bakatnya di mana, tapi mereka bisa atau Mencoba ingin gitu. mencoba Iya. hal tersebut gitu. Nah, sedangkan dari saya sendiri, saya tidak mau mencoba hal tersebut. Kenapa? Karena saya sudah merasa bahwasanya apa ya? Gak ada Saya bakat takut. itu ya. Ya, pertama saya nggak ada bakat karena nggak ada bakat itu. Ketika saya mencoba, saya takut gagal Bu gitu. Mm-mm. Jadi ya udah daripada saya gagal, jadi saya lebih tidak mencobanya seperti itu Bu. Saya paham sekali. Siapa yang bilang Kak Tina tidak punya bakat? Sebenarnya diri saya sendiri sih Bu gitu, nggak ada orang lain ataupun orang tua gitu yang mengatakan bahwasanya kamu tuh nggak punya bakat gitu, tapi saya merasa gitu bahwasanya Tina apa sih bakat kamu gitu, jadi saya mempertanyakan diri saya sendiri gitu. Oh, saya paham sekali. Jadi Kak Tina yang merasa tidak punya bakat, kemudian Kak Tina memvalidasi perasaan Nah iya itu, Ibu, saya tidak punya bakat gitu. Akhirnya tidak mencoba apapun. iya Ibu gitu. Ya paham sekali. Padahal Kak Tina perlu tahu ya, Kak Tina itu belum terlambat untuk menggapai cita-cita. Kak Tina bisa mencoba hal apapun itu dan jangan berlarut-larut. Padahal Kak Tina ini belum terlambat loh untuk menggapai cita-cita. Seperti yang ada di surat Al-Ankabut ayat 9. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kepada kamu. Bagaimana menurut Kak Tina tentang ayat ini? Oh iya Ibu, saya paham. Mungkin itu salah satu alasan saya ya, mengapa hidup saya merasa hampa, mengapa saya merasa nggak ada tujuan buat kedepannya, yaitu karena saya mungkin terlalu jauh dengan yang maha kuasa gitu ya Bu, salah satunya. Lalu apa nih yang selanjutnya Kak Tina mau lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mulai bersungguh-sungguh gitu. Saya akan menggali bakat saya itu apa gitu. Saya akan mencoba sesuatu yang memang bisa saya coba gitu. Jadi mungkin saya
akan mulai bersungguh-sungguh lah gitu Bu. Tadi seperti apa yang Ibu bilang, saya belum terlambat untuk menggapai cita-cita saya gitu. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih bersungguh-sungguh Ibu. Ya itu mungkinnya sih, ya sih saya merasa bahwasanya diri saya sendiri juga kadang nggak tahu tuh Bu, sibuk enggak gitu. Tapi eh, apa ya, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, yang mendekatkan diri kepada yang maha kuasa itu emang susah susah ya, ya, iya Ibu. paham. Kadang iman orang tuh kan naik turun ya, Nah, saya ya, paham Ibu. sekali ada di posisi Kak Tina. Tetapi Kak Tina coba dulu untuk mendekatkan dengan Allah, mungkin di situ menemukan jalannya. Ya salah satunya berarti itu ya Bu ya. Iya. Sebelum saya melakukan ikhtiar-ikhtiar yang Yang lainnya gitu, lainnya, iya. saya harus dekat dulu nih dengan yang maha kuasa gitu ya Bu. Iya, Iya. betul. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Tina? Mungkin itu saja sih Bu keluhan saya sekarang gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya saya ada keluhan yang lain, Boleh. saya bisa sharing sama Ibu lagi ya. Boleh. Jadi saya merasa ada apa ya, masukan buat diri saya sendiri gitu. Ada motivasi buat diri saya sendiri untuk memulai, untuk mencoba gitu. Yang memang tadinya saya nggak tahu arah tujuan saya mau kemana gitu. Nah setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai apa ya, ayat suci Al-Quran yang memang itu sudah jelas firman Allah Iya. gitu ya. Ya saya merasa bahwasanya memang hidup saya ini kenapa bisa hampa ya, karena saya jauh dengan yang maha penciptanya. Iya, Bu. betul. Ya. Itu Bagaimana saja mungkin Ibu. perasaan Kak Tina bagaimana nih? Sekarang alhamdulillah sih Bu sudah Sedikit lumayan lega ya? sedikit lega gitu. Ya mungkin itu dari saya ya. Iya Ibu. Coba dekatkan diri dulu dengan Allah. Kalaupun Kak Tina belum menemukan tujuannya, setidaknya hati Kak Tina menjadi tenang. Betul Iya. begitu? Iya betul Ibu. Baik Ibu mungkin itu saja ya. Nanti lain Kalau waktu, ada ya saya perasaan yang masih belum tersampaikan, boleh datang Ya. lagi ke sini. Di sini sangat terbuka ya sekali. baik Ibu. Ya terima kasih. Saya mungkin pamit ya Bu ya. Terima kasih juga Kak Tina Iya. sudah jujur mengungkapkan perasaannya dan cerita di sini. Ya baik Ibu. Saya izin pamit ya Bu Ya. ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu. Hati-hati Kak Iya. Tina. Iya.